Halo sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di channel ini dan juga di video ini ya. Dimana kali ini saya itu mau membeberkan nih, bagaimana caranya kita itu bisa sukses secara finansial, secara keuangan kita bisa sukses. Itu bagaimana caranya sih? Ternyata ada tips loh, supaya kita menjadi perbendaharaan yang hebat. Kita tuh bisa jadi bendahara yang hebat, entah di dalam rumah tangga, entah di dalam keluarga ya tentunya ya, entah di dalam sekolah, entah di dalam pekerjaan, atau di dalam diri kita sendiri dalam memanage keuangan. Ternyata kita itu bisa menjadi bendahara yang hebat bila mana kita itu bisa dipercaya. Seperti halnya tertera di dalam Amsal pasal 28 ayat 30. Jadi di dalam Amsal pasal 28 ayat 30 itu sudah menerangkan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Lihat, orang yang dapat dipercaya berarti harus bisa dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu berarti memang orangnya itu bisa dipercaya, bisa diandalin gitu. Akan mendapat banyak berkat. Dia itu akan mendapat banyak sekali berkat dan berkat. Karena apa? Bisa dipercaya. Karena orang itu bisa dipercaya, akhirnya orang itu mendapatkan banyak berkat dari Sang Maha Kuasa. Sedangkan orang yang ingin cepat kaya, dia tidak luput dari hukuman. Kan banyak ya zaman sekarang itu orang-orang tuh cepet-cepet punya banyak uang gitu ya. Tapi orang yang ingin cepat kaya itu malah nanti akan ambruk, akan jatuh gitu. Jadi dongnya gini kalau secara manusiawi ya. Kalau kita kerja dan kita bisa dipercayai bos kita. Kalau kita kerja, kita bisa dipercaya oleh bos kita. Kita jujur, kita dapat dipercaya, dapat diandelin gitu. Udah jujur, dapat diandalin, amanah gitu ya. Bisa menyampaikan pesan dengan baik gitu. Akhirnya apa? Kita dapat berkah dari bos kita. Oh iya, orang ini, karyawan yang ini itu orangnya itu bisa diandelin, dikasih kepercayaan, dia bisa dipercaya. Gak korupsi, gak maling, orangnya itu jujur, orangnya top markotop gitu ya. Apalagi dia berpengetahuan, dia tuh sudah berpengalaman gitu. Jadi orangnya udah bener-bener bisa dipercaya penuh gitu. Sehingga apa? Mendapatkan berkat. Orang yang bisa dipercaya nanti akan dapat banyak berkat. Karena apa? Dia bisa dipercaya, dia bisa diandelin. Lang orang ini bisa tak andelin, mau kau buat apa aja dia udah tahu cara ngadepin gitu. Udah tahu cara ngadepin segala problematika yang ada, segala situasi yang ada. Dia itu udah bisa diandelin, bisa tak percaya, tak kasih kepercayaan ini, jadi dia itu udah mampu gitu. Sehingga orang yang bisa dipercaya itu nanti berkatnya itu akan melimpah, berlimpah-limpah, bahkan melimpah ruah. Seperti kisahnya siapa? Seperti kisahnya Raja Daud. Raja Daud itu hartanya tuh melimpah ruah. Dan sudah jelas ya di dalam Amsal 28 ayat 30 ini. Orang yang ingin cepat kaya, dia tidak akan luput dari hukuman gitu. Orang yang cepat kaya tuh nggak bisa terjadi seperti itu gitu loh.
Orang yang cepat kaya itu pasti akan dapat hukuman gitu. Contoh-contoh, orang udah dikasih tahu sebagai rahasia, lalu rahasianya dibocor-bocorin kemana-mana. Akhirnya apa? Ya orangnya nggak bisa dipercaya dong. Aku ngasih tahu kamu itu tuh rahasia. Aku nggak ngizinin kamu beritahu orang lain. Terkecuali kalau aku memperbolehkan kamu memberitahu orang lain, silakan beritahu. Kalau aku memberitahu kamu ini rahasia, jangan diberitahu orang lain, ya jangan. Kalau diberitahu itu tandanya apa? Orang itu tidak bisa dipercaya. Contoh lagi, orangnya malingan gitu ya. Udah dapet kerja, bosnya enak, ternyata orangnya malingan dan bosnya nggak suka. Dia udah aku tolong kok malah mentung gitu ya. Udah tak bantu loh, udah tak bantu, tapi kenapa dia kok malah mukul aku gitu ya. Dia nusuk aku dari belakang, ternyata dia jahat. Di depanku dia baik, di belakangku dia jahat. Dan akhirnya apa? Dicuta, dipecat lah. Kamu aja malingan tuh. Aku gak pernah maling barang kamu. Aku gak pernah maling punya kamu. Aku gak ingin apapun dari kamu kok. Kamu malingan. Akhirnya apa? Orang yang ingin cepat kaya, dia akan menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Dia mendapatkan hukuman. Dia dihukum. Akhirnya apa? Dipecat gitu. Dan orang yang jujur, bisa dipercaya, gak neko-neko, gak aneh-aneh. Atasan itu tahu, bos itu tahu. Bos itu tahu, oh, orang ini yang aku cari-cari orang seperti ini. Orang seperti ini tuh jarang sekali nih. Wes aku tak miliki wae dia. Aku tak pilih ini. Orang ini tuh 1001 ada orang seperti ini. Wes mantep, atikus miliki. Akhirnya apa? Orang yang bisa dipercaya berkatnya tuh melimpah. Dan bila mana berkat kita melimpah, kita bisa menjalankan perbendaharaan kita. Gitu. Kita sudah bersyukur. Kita bersyukur diterima kerja, kita bersyukur sudah dapat gaji, diberi gaji gitu ya. Kita tambah bersyukur lagi kalau melimpah-limpah dikasih banyak bonusan. Wah, bener-bener bersyukur banget gitu. Karena apa? Bisa dipercaya. Sebenarnya kuncinya itu cuma satu. Kuncinya itu cuma satu. Bisa dipercaya. Dah, hanya itu aja, nggak ada yang lain. Kuncinya itu hanya bisa dipercaya. Menjadi kunci kita bisa maju dan sukses secara finansial, sehingga kita menjadi bendahara yang hebat. Kita tuh kalau mau jadi anak Tuhan, kita tuh harus jadi anak Tuhan yang hebat gitu ya, perbendaharaan yang hebat gitu. Itulah ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.